Assalamualaikum guys, bersama lagi dengan channel Agus Mulyono. Ketika iseng-iseng bertanya kepada beberapa orang dengan sebuah pertanyaan, untuk apa bekerja keras? Maka rata-rata jawaban dari mereka adalah untuk cari makan, mencukupi kebutuhan keluarga. Mungkin jika kita melakukan survei terhadap masyarakat, baik masyarakat bawah maupun masyarakat atas, tentang untuk apa bekerja keras, maka kita akan memperoleh jawaban bahwa yang dilakukan adalah untuk mencukupi kebutuhan dasar, kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan. Untuk masyarakat bawah mungkin masih wajar ketika dalam hidupnya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tetapi untuk masyarakat menengah, apalagi masyarakat atas, sepertinya kebutuhan dasarnya tidak pernah selesai. Ya, jadi tidak pernah selesai kebutuhan dasarnya. Banyak orang yang pangannya sudah cukup, tetapi mereka berkebutuhan untuk kesana kemari berwisata kuliner, berkebutuhan untuk berlomba-lomba merasakan berbagai menu di restoran-restoran berkelas. Banyak orang yang sandangnya cukup, tapi mereka terus berkebutuhan untuk mencari dan mengoleksi pakaian, sepatu, tas, dan lain-lain. Banyak orang yang sudah punya rumah, masih saja cari-cari rumah untuk investasi. Banyak orang punya kendaraan, mobil, tapi terus saja setiap ada merek baru, beli baru, atau kredit baru. Sudah ada istri, tapi terus saja mencari-cari wanita untuk dijadikan istri simpanan, atau sekedar untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu. Jika diamati semakin mendalam fenomena tersebut, ternyata kita masih saja berkutat atau berada atau berfokus pada kebutuhan dasar. Kenapa demikian? Apa mungkin karena pengaruh teori Maslow yang telah menginternalisasi dan telah menjadi sebuah karakter? Sadar ataupun tidak, kita dijejeli dengan teori-teori seperti teori Maslow tersebut yang sudah sangat berpengaruh luas pada berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Teori tersebut selalu diberikan dalam kuliah. Banyak buku yang didasarkan pada teori Maslow tersebut, sehingga hampir setiap orang sadar atau tidak telah dipengaruhi oleh teori tersebut. Masih ingat terhadap teori Maslow, di mana teori tersebut sangat berpengaruh pada berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Menurut Maslow, dalam teorinya bahwa kebutuhan manusia dapat diurutkan sebagai berikut. Pertama, kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar. Kemudian kedua, kebutuhan keamanan. 3, kebutuhan akan cinta, kasih sayang. 4, kebutuhan akan prestasi. 5, kebutuhan aktualisasi diri. Apabila seseorang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, maka kemudian akan beranjak pada kebutuhan-kebutuhan berikutnya. Yang kemudian menjadi pertanyaan, kalau selama hidup seseorang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar, atau hanya sampai pada kebutuhan kedua, atau sampai kebutuhan ketiga, terus kapan kita akan berkebutuhan yang nomor 5? Aktualisasi diri atau kebutuhan mengabdikan dirinya untuk kepentingan orang banyak. Karena teori tersebut telah sangat mempengaruhi sehingga banyak orang yang tidak pernah beranjak dari kebutuhan dasar, pangan, sandang, papan. Jadi kebutuhannya tidak pernah beranjak dari kebutuhan dasar. Kapan mencapai kebutuhan kelima dari teorinya Maslow? Kalau setiap individu selalu berfokus pada kebutuhan dasar. Seandainya teori Maslow kita balik, yang pertama adalah kebutuhan aktualisasi diri, kemudian kedua kebutuhan akan prestasi, ketiga kebutuhan akan cinta atau kasih sayang, kemudian yang keempat kebutuhan keamanan, yang kelima kebutuhan dasar. Mungkin seandainya kita balik teori Maslow seperti di atas, kita akan sibuk berfokus pada kebutuhan aktualisasi diri atau kebutuhan mengabdikan dirinya untuk kepentingan orang banyak. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat atau memberikan manfaat terhadap manusia lainnya. Ayo kita balik teorinya Maslow. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.